Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa fahman nabiyyin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaram, para alim, para kiai, para ustaz, anu pribadi sedaya hormat, wabil khusus kapersana Kang Opik kaleresan pribadi tiasa tepang di dieu. Alhamdulillah. Oke, Kak pemangku manakib Bapak Tito beserta Ibu Yoma yang saya hormati. Hadirin wal hadirat jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebenarnya saya datang dari Banjar ke sini ini nggak ada niat untuk khidmat ilmiah. Jadwalnya aja untuk mengadakan khotaman. Jadi tugas saya nanti malam. Sekarang nggak ada tugas. Itu kalau disiplin. Makanya ini manfaatkan sedikit pengalaman saya sesudah saya belajar di dalam melaksanakan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Sebenarnya bagi saya belum layak kalau untuk menyampaikan khidmat ilmiah. Pada kata khidmat ilmiah itu sangat dalam maksud dan tujuannya. Apa arti khidmat? Apa arti amaliyah? Dua aja itu udah begitu istimewa. Yang dinamakan khidmat itu adalah salah seorang yang benar-benar itba terhadap gurunya. Kalau guru bilang A, guru bilang B, B. Itu yang sebenarnya bahasa khidmat. Khidmat bisa dipecah beberapa bagian sesuai dengan kemampuan kita. Ada masalah materinya, ada masalah amaliyahnya, ada masalah juga khodim kita kepada pengersa abah. Nah, kalau kita pecah tentang masalah itu, saya itu belum ada apa-apanya. Makanya saya gak mau. Suruh duduk aja di sana masih malu saya kan. Kemarin aja waktu Desember saya suruh ngisi di Majelis Nurul Ulum, Masjid Nurul Ulum, sebenarnya saya nggak mau. Masalahnya saya belum pantas untuk menyampaikan apa yang saya alami di dalam masalah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Hadirin wal hadirat jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita merenungkan tentang masalah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang seorang mursyidnya pengersa Abah Anom, sebenarnya tidak ada satupun Thariqah yang seperti Suryalaya. Keistimewaannya tentang sayangnya seorang mursyid terhadap muridnya tidak ada selain dari Thariqah kita. Kenapa saya berbicara masalah sampai demikian? Sok ulah bahasa Sunda di dia masih kan nama ngartinya ya. Biasa. Nah, kita sekarang begini. Yang punya khidmat amaliyah manakib, yang ada majelis doa, ada Al-Qur'annya, ada tanbihnya, ada tawasulnya, kemudian ada mankobahnya, cuman Suryalaya yang ada.
Kenapa dengan demikian? Sebenarnya abah itu sangat sayang kepada kita. Makanya tiap manakib di mana aja abah wasiat kepada muridnya supaya jangan lalai, jangan lupa. Tapi yang menjadi muridnya lu bandel gitu ya. Siapa ini? Coba. Setiap manakib ada tanbih. Setiap manakib ada tanbih. Setiap manakib ada tanbih. Apa sih isti tanbih yang sebenarnya itu? Wasiat seorang mursyid terhadap muridnya. Nah, wasiat seorang mursyid terhadap muridnya. Coba abah menyampaikan kepada kita baca tanbih itu cuman jangan dibaca doang. Nyuruhnya gimana? Iqra wa afhama wa mal. Nah, ini apakah kita sudah semacam itu? Iqra, baca tanbih itu. Tiap manakib dibaca oleh kita. Apakah sudah nyampe tentang pemahaman bahasa tanbih wasiat seorang mursyid? Nah, disitulah mulai. Apakah kita ini sudah nyampe tentang masalah penghayatan, tentang masalah bacaan tanbih itu, wasiat seorang mursyid kepada kita? Jika benar semuanya ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sudah 3 syarat iqra wa afhama wa amal, tidak akan ada iri dengki, tidak akan yang saling bentrok, apalagi sama Thariqah. Ini makan sesama ikhwan aja masih. Bener nggak? Buat apa tuh tanbih yang sebenarnya? Dibaca terus oleh kita, tapi gak dihayati dan diamalkan. Maksud diamalkan, kasaluhureun ulah nanduk, kasahandapeun ulah ngahina, kasasama, kapakir, kamiskin. Enggak, orang model gitu aja. Udah, kita belum. Kenapa saya buka tentang masalah ini? Masalahnya sekarang banyak ikhwan, apalagi seorang mubaligh, ngerasa diri nanggus pinter, wahai. Akhirnya nyen balong di jero balong. Kumaha tuh guys gitu. Baik ayeuna ya. Di Bekasi rada galak sih kan ya. Jadi yang dimaksud tanbih itu adalah wasiat buat kita. Syahadul Qadir juga wasiat dalam Manqobah ke-51. Wasiat dalam Manqobah ke-51. Usika bitaqwallah wa ta'atihi wa lujumis syar'i wa hududihi. Cuman bahasa Arab. Yang ngerti sabodo, orang ngerti sabodo. Jadi PR sekarang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya saya suka berpikir sendiri, ya Allah, apakah aku layak untuk menjadi seorang murid pangersa Abah? Sampai sedemikian itu saya berpikir, apakah saya layak untuk menjadi seorang mursyid pengersa Abah? Dikarenakan saya yang semacam inilah kelakuan dan akwal saya ini. Sampai sejauh itu. Karena kata orang ustad, saya nggak ustad terus tak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali. Udah, masalah tanwih sekilas info. Di dalam thariqah ini ada salah satu keterangan fa init taba'tani fala tas'alni. Ini yang agak susah untuk dikerjakan oleh kita.
fa init taba'tani fala tas'alni. Seandainya engkau sedang mengikuti seorang mursyid, seorang guru yang ma'rifat kepada Allah, ikutilah sesuai dengan perkataannya. Fala tas'alni, jangan terlalu banyak yang ditanyakan. Kalau kita cerewet, cek bahasa orang namanya, loba tanya. Dalam keterangan fala tas'alni, kenapa dengan demikian? Kalau kita renungkan, kita hayati selama Abah masih ada sampai tiada. Coba. Sebelum pengersa Abah Soeharto lungsur jadi presiden, pengersa Abah langsung mengadakan maklumat untuk mengadakan sholat sunat lidaf'il bala. Itu aja kontroversi. Lidaf'il bala sudah ada sebelum subuh, kenapa sekarang harus ada lagi? Apalagi harus dengan khotaman. Kontroversi itu, ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Ustaz juga enggak semuanya itu melaksanakan. Kemudian enggak lama apa yang terjadi sekarang dunia ini, Indonesia aja sekarang ini. Nah, bencana di mana-mana. Akan menyalahkan siapa kita? Seandainya situasi negara sedang tidak nyaman, apa menyalahkan pemerintah? Buka Tanbih 112 surat An-Nahl. Itu buat orang Torikoh mah gampang sebenarnya. Buka Tanbih ayat 112 surat An-Nahl. Orang kita yang sedang berzikir, belajar zikir juga masih susah. Sholat masih akhir waktu, zikir masih banyak diutang, mayar kagak. Ya, mau gimana lagi? Coba, itulah. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Kembali, wasiat seorang mursyid. Kenapa dunia ini semacam demikian? Mungkin akulah yang lalai. Nah, kalau di itu muhasabah benar. Jangan menyalahkan orang lain. Bahkan mungkin kita belajar zikir, mungkin belajar lebih tawadu. Bahkan kita tidak ada apa-apanya yang sebenarnya. Ini mah baru ditalkin seminggu, dikarenakan Ustaz udah petentang-petenteng. Wah, kalau dulu mah saya boro-boro sampai sana 5 tahun nggak tahu apa-apa sama pengersa Abah itu. 5 tahun. Fa init tabatani fala tas'alni, dan jangan menanyakan. Buat apa ini? Buat apa ini? Untuk apa ini? Karena seandainya diberitahu tentang manfaat dan fadilahnya, pasti kita kerjanya, ya Allah kok gak ada apa-apa nih. Seperti orang Langen tuh yang dikasih kalimah sama pengersa Abah tahun 87, suruh riadoh. Begitu riado udah setengah bulan, udah 20 hari nggak ada apa-apa. Bah, kok kenapa nggak ada apa-apa reaksinya? Kamu minta apa katanya? Abah itu nggak. Saya dulu pernah beberapa kalimah. Bismillahirrahmanirrahim, sholawat ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Nggak pernah Abah. Musnih buat ini, musnih buat ini, musnih buat... Enggak. Justru seandainya salah seorang murid ketika beriadoh
ada keistimewaan di dalam dirinya, janganlah orang lain tahu. Istri juga jangan tahu, terkecuali dia yang tahu. Datorekat mah bakal gitu ngagubrak deui lamun kitu mah. Jadi ngagubrak deui kira orang naik mah. Panari torekat melihat taroko bit tajridillah maqamil akmal. Tah kadinya jadinya. Jadi torekat itu adalah menaik tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam kitab Asya Ulumuddin, di dalam kitab Alumna, itu adalah tangga yang harus kita lewati. Kenapa harus kita lewati? Kita ingin mencapai sejauh manakah makom akmal yang sebenarnya itu. Jangan terlalu tinggi, kita mau orang bodoh. Yang penting mudah aja dikir khotaman manakib. Yang penting istiqomahnya. Kalau kesana sama orang lain, kita mau nggak ada apa-apanya. Yang penting dikir khotaman manakib sesuai yang ditunjuk, dicontohkan oleh pangersa guru. Itu aja khidmatnya. Gak usah pusing-pusing. Masalahnya ikhwan itu ada dua bagian. Ada ikhwan mubtadiin, ada ikhwan salikin. Ikhwan mubtadiin itu seperti kita ini. Cek kurang matun cek bahasa Arabna ibtidaiyah merena. Da cek pribados mah ibtidaiyah ge acan teh kage acan ieu teh. Ya. Ibtidaiyah tingkat mubtadiin. Mubtadiin diatur kaifiat dikirnya. Ulai mah tingkat mubtadiin dikir begitu batur la ilaha illallah. Itu mah bukan tingkatan mubtadiin, salikin yang sudah begitu mah. Karena kan yang mubtadiin itu kita itu masih banyak latifah-latifah nafsu yang ada di dalam diri kita, yang menjadi hijab dikir kita, hijab khotaman kita, hijab manakib kita. Makanya bidurbin syadidin wa syautin qawin, itulah ulai mah cenah daeng mah tikelna teh ajengan geus halim cenah. Do kekieuan we akhirna teh. Padahal mah teu mikirkeun hutang teh naon eta teh. Acep balik mah. Itulah. Jadi kalau untuk salikin beda. Abah yang mengukurnya bukan kita. Banyak yang minta diantar ke abah itu dulu, minta riadoh ini riadoh ini. Disangkanya riadoh itu bisa dipinta. Riadoh itu guru yang akan menilai ini muridnya nyampe enggak ke titik sasaran ini, mampu enggak. Kalau enggak mampu enggak mungkin dikasih. Orang titel ustad aja sudah termasuk MUI desa minta. Justru ini dulu, jangan ini dulu. Karena guru yang lebih tahu sirrun yasri fi alami. Seorang mursyid itu tahu muridnya gimana. Kalau belum nyampe ke sana, udah yang penting saya naik dewe aja. Mursyid itu tahu. Makanya dalam manqobah leungeun kaula moal lesotina sirah murid kaula, sanajan murid kaula aya di masyrik, murid kaula aya di maghrib. Itu teh sirrun yasri fi alam. Kajian mereka di Palembang, di mana, di mana, di luar negeri, di Saudi Arabia, sirrun yasri fi alam. Itulah mursyid. Makanya begitu mau wafat pengersabah, abah melunsurkan lagi maklumat wa atasimu bihablillah. Saya mikir ini buat apaan? Iya aja. Begitu pengersabah wafat, baru 40 hari udah ada bintik-bintiknya.
Itu memang begitulah. Tapi kalau bukan Abah seorang mursyid kamil mukamil, tidak akan ada kejadian semacam ini. Itu memang dalam keterangan gitu. Kalau bukan pengersa Abah seorang mursyid kamil mukamil, tidak akan terjadi semacam ini. Dikarenakan mursyid kamil mukamil. Kenapa semacam ini kejadiannya? Buka dalam kitab Miftahus Syudur karangan pengersa Abah. Fayunabbi'ukum muqtadirun magmumun li ajlikum. Itu sebenarnya buat Nabi. Kata siapa? Berlaku buat kita selaku umatnya. Fayunabbi'ukum muqtadirun, sebenarnya Nabi kita itu menunggu-nunggu umatnya yang benar-benar ingin mendapatkan syafaatnya dari beliau. Magmumun li ajlikum, tapi Nabi bersabda, tapi aku bingung memikirkan umatku pada saat ini. Saat bingung kumaha, nu tara salat umat Nabi, nu teu puasa umat Nabi, nu maling umat Nabi. Benar nggak? Itulah. Makanya bingung. Apakah berlaku buat keterangan dalam Miftahus Syudur buat Nabi doang? Enggak. Buat seorang mursyid itu berlaku yang sebenarnya. Abah itu sebenarnya nunggu kita, seorang muridnya. Yang pekerjaan Abah lungsurkeun barokah karomah ka abdi. Abah lungsurkeun barokah karomah ka abdi. Ai kalakuan siamus hayu we ngan papentaan ari pagawean teu daek. Sok rek kumaha itu. Ya, malu sebenarnya kita itu. Malu sebenarnya. Coba ulang. Abah itu sebenarnya menunggu kita. Kenapa demikian? Karena kita itu setiap ada masalah dikit aja pasti memanggil beliau, Abah, mohon barokah doanya. Tuh. Kemudian Abah bersabda, magmumun li ajlikum. Aku ini bingung sama muridku. Katanya minta barokah dan karomahku, tapi kenapa? Yang satu ke sini, yang satu ke sono, yang satu ke sini. Akhirnya sahabat bertanya, yang manakah yang sebenarnya ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Nah, yang benar itu yang ada di dalam diriku dan para sahabat-sahabatku yang setia. Itulah yang akan mendapat syafaat. Makanya kita ini kalau lagi berjalan aja lurus ke tempat tujuan. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Masalahnya banyak tuh yang antik-antik di kanan dan di kiri. Nanti nggak nyampe ke tempat tujuan. Udah aja, lurus aja, baru akan nyampe. Coba sekarang aja murid pengersa Abah itu sudah pecah berapa golongan. Ketika Nabi wafat, umat Nabi 73 golongan. Hanya satu yang akan selamat. Sekarang murid Abah berapa yang pecah? Yang mana yang akan selamat dan mendapat syafaat beliau? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang benar-benar masih setia kepadaku dan sahabat-sahabatku yang benar-benar masih istiqomah. Itulah yang akan selamat. Lain daripada itu, termasuk Khawarij semuanya keluar.
Sekarang mah banyak Pak, labelnya toriko, dalamnya kejawen. Labelnya toriko, dalamnya apa tuh? Wah, udah nggak dibahas lagi tuh. Nah, makanya kita ini mau ikut yang mana? Terserah Bapak dan Ibu. Jangan ikut saya juga masih ikut Sam. Ada katanya yang bilang begini, Pak Ustadz, kita itu jangan musyrik, syirik. Nah, kalau kita menduakan Tuhan kepada manusia termasuk kita syirik. Tuh, saya itu enggak menduakan Tuhan. Memang ada keterangan ihsan begini, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Ada hese ngobrol bahasa Indonesia teh itu. Nama anak-anak kita benalinana kun. Jikalau engkau bisa, kamu itu harus berada di mana aja dengan Allah. Di kantor, lagi nyupir, lagi di WC, lagi duduk, harus beserta Allah. Fa'ilam takun ma'allah, seandainya kamu itu nggak bisa semacam itu, fakun ma'amang kana ma'allah, carilah orang yang udah benar-benar bisa bersama Allah. Kenapa dengan demikian? Fa'innahu yusiluka ilallah, orang yang semacam itulah yang akan mengantarkanmu menjadi wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya enggak musyrik. Coba kisah Imam Hanafi sama santrinya. Waktu beliau jalan di atas laut, Imam Hanafi nyuruh sama santrinya, kamu itu nggak tahu Tuhanmu. Udah aja aku yang dipanggil Hanafi, Hanafi, Hanafi gitu aja. Kamu taunya cuman aku. Allah juga nggak tahu. Udah aja aku yang dipanggil Hanafi, Hanafi, Hanafi. Udah nyampe ke tengah. Masa Hanafi? Loh, kok kenapa saya panggil Hanafi? Kan ada Allah. Begitu dia keyakinannya itu, dia tikrop. Untung aja gurunya bijaksana. Kamu bagaimana? Tadi aku bilang, kamu itu taunya cuman aku. Itulah yang namanya ihsan. Jadi nggak mau syirik sebenarnya. Kita itu kanjeng sama Pak Kanjeng Nabi juga kita kan begitu. Ila hadratin Nabi Mustafa bisyafaati. Kita minta syafaat juga. Yang pandai kalau ngobrol. Sama Nabi juga minta syafaat bisyafaati Rasulullah sallallahu. Oh, minta syafaat kepada beliau. Kenapa nggak langsung sama Allah? Karena kita itu belum nyampe ke sana. Saya pernah pengalaman dulu. Waktu wali kota pertama di Banjar, Dr. Herman. Saya itu pendamping beliau. Makanya sampai saya dikemekahkan oleh beliau. Suatu saat, kalau mau pergi kemana-mana, Pak Ustadz, kita mau kemana? Kita ke DKM Anu. Coba hitung dulu ada berapa jomponya, duafanya, dihitung dulu sekian. Udah siap, udah berangkat. Tuh, cari ikhlas di situ udah kelihatan. Kalau nggak ada wali kota, nggak bagi duit, yang jompo nggak ada yang datang satupun. Tapi begitu datang wali kota, malah tekor, amplop yang sekian harus bikin sekian. Nah, itulah cari ikhlas itu sangat susah. Cari ikhlas itu sangat susah. Apalagi di mubalik itu setannya lebih kuat tuh, sama nafsunya lebih kuat di mubalik tuh. Kadang-kadang saya suka berpikir begini nih.
kalau thariqah itu sebenarnya kita perbanyak muhasabah. Kita sampai kapan hitungan nafas Allah yang berikan kepada kita? Dan saatnya kapan, di mana kita nggak tahu. Tapi kok kenapa kita selalu ingin menguasai kekuasaan Allah? Coba kita renungkan. Kita dipanggil ke Bandung, tabligh akbar, duit minta siapa panitia, tolong transfer buat bensin. Umurnya juga belum tentu sampai besok kita bisa datang. Udah minta di TP. Nah, etan gitu nu tigubrag dina torekat mah. Tigubrag dina torekat nu kitu mah. Kenapa kita selalu ke hijab, dikir ke hijab, khotaman ke hijab, mana gitu? Orang kita belum tahu umur kita mau sampai berapa tahun lagi. Sudah dikontrakin 4 tahun ke BRI, 4 tahun ke BCA, 4 tahun ke Mandiri. Coba, kan udah melebihi tuh. Makanya akhirnya begitu la ilaha illallah. Aduh, ini udah jatuh tempo. Duit kagak ada. Nah, akhirnya kan ke hijab dikir kita itu. Ya. Akhirnya ke hijab. Kalau tasawuf itu mangwaro bagus sebenarnya. Cuman kitanya itu yang kitanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi aja. Mudah-mudahan. Selanjutnya. Masih lama ya. Hah? Udah capek, Pak. Lanjut. Nah, sekarang begini. Beduk ya. Di dalam melaksanakan amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah, yang namanya mursyid tadi kayak gitu, sirrun yasrifi alami. Yang nomor 2, hamila humumada iman ahlad dunya. Bukan untuk kita doang selaku muridnya pengersabah itu. Yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha dipikirkan juga keselamatannya. Karena dalam tarekat itu kalau udah benar-benar dikirnya hamlul kholqi, mailul kholqi, subhun angdunubil kholqi, nantinya begitu. Makanya di dalam masalah mengamalan thariqah itu, intinya kita tingkat mubtadiin, dikirnya aja yang istiqomah, khotabahnya yang istiqomah, manakibnya yang istiqomah. Cuman dalam kaifiat yang 3 ini tolong kita perhatikan kaifiatnya. Masalahnya kaifiat itu untuk mencapai titik sasaran kita amaliyah. Kalau nggak ke sana nggak mungkin gitu. Makanya di dalam amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah, sebelum saya masuk ke Suryalaya, saya mau perang dulu sama Ustadz, ngajak terus. Nanti seandainya saya ada bagian untuk berkhidmat di Suryalaya, saya akan berangkat. Tunggu nanti malam, bilang saya. Nanti malam saya belajar dulu, dikasih wirid dari Banten. Seperti lihat TV. Masjid Suryalaya, Makom Suryalaya, terus madrasah pengersabah, sampai air yang mengalir di atas masjid itu. Saya tanya kepada ajengan itu, apakah Suryalaya ini semacam ini? Oh iya, benar. Akhirnya saya berangkat ke sana. Makanya waktu saya pengalaman Suryalaya itu, saya itu beda dari yang lain tuh. Minta wirid sama pengersabah, abah bilang sama istri saya,
suamimu itu wirid apaan aja udah banyak. Memang dulunya kayak gitulah pengalaman saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah sekelumit pengalaman saya di dalam melaksanakan amaliyah. Kuncinya keberhasilan yang saya alami selama 25 tahun saya mengabdi di lembaga. Mulai yayasan sampai LD sekarang udah 25 tahun. Kamu sampai kapan nih bisa pensiunnya? Kemarin udah mau pensiun nggak boleh. Saya ngaji. Jadi akhirnya saya berkhidmat. Mungkin perjalanan saya khidmatnya melalui organisasi, saya cara membangun, terus saya cara mendidik ikhwan, kemudian cara saya berdekatan dengan keluarga itu gimana. Masalahnya kalau saya mengandalkan masalah amaliyah dari amaliyah dzikir khotaman, kagak mungkin kayaknya. Jauh, masih banyak pikiran kesana jauh untuk mencapai usul. Akhirnya saya memilih khidmat dalam organisasi. Kalau mampu kita khidmat dalam materi, setiap mau manakib kita TP ini buat manakib ini buat. Itu kalau bisa. Makanya hasil dari itulah alhamdulillah saya bisa kayak gini ini mungkin dari doa guru, karena saya mampunya cuman khidmat melalui jalur itu. Yang penting kita dalam melaksanakan amaliyah thariqah harus ta'zimul ilmi wa ahlihi, mengagungkan kepada orang yang mempunyai ilmu dan keluarga yang punya ilmu. Jangan menganggap wah sekarang mah anaknya nggak ada apa-apanya. Nah disitulah kemanfaatan ilmu dan keberkahan akan hilang. Seandainya salah satu seorang murid yang telah menyakiti keluarganya, gurunya, haram mendapatkan keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmunya. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Makanya kita harus hati-hati, yuk jaga lisan, jaga hati, jaga kelakuan, supaya kita ada di dalam naungan ridho guru kita semua. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yablughu li muridihi indal istighsyati walau kana fil masyriqi farsuka masrujun wa syaifuka maslulun naramuka mansubun wa kasuka maturun wa samuka sahibun warika buqadid. Abgisna fi qadai hajatina, khususan penyelenggara ibati tokal ibu umumnya syadaina ikhwan akhwat anusamihat. Hasil maqasidana syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karamati Sultan Ali Syamdullah Barak bin Muhammad Syadi Ahmad Sahibul Wafat. Allahumma ya qadi al-hajat wa atasimu bihablillah rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil haqqi rabbana ansurna mansura mubarakah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri, umumnya untuk ikhwan akhwat. Adanallah wa iyyakum ajmain. Nasrullah wa barakatuh. Qarib akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.